Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam prakteknya, transaksi swap terdiri atas yang pertama currency swap, yang kedua interest rate swap. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang currency swap. Pengertian dari currency swap. Secara umum, swap diartikan sebagai suatu kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan forward rate. Swap berarti suatu kontrak pembelian dan penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Dalam melakukan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian spot rate yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas dengan perjanjian forward rate, di mana banyak mata uang atau kedua belah pihak menyepakati jenis mata uang yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam sebuah perjanjian jual beli atau falas, terkadang mata uang yang digunakan adalah mata uang yang keras dan mata uang yang lemah. Hard currency atau lebih dikenal dengan nama mata uang keras. Artinya, sebuah mata uang yang paling sering digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan konversi mata uang domestik suatu negara atau domestic currency. Adapun yang termasuk di dalam mata uang keras yaitu dolar Amerika Serikat, pound sterling, dolar Australia, yen Jepang, dan euro. Sebaliknya, untuk mata uang lemah atau soft currency adalah sebuah mata uang yang jarang digunakan sebagai ukuran dalam pertukaran mata uang asing dengan mata uang domestik. Keuntungan menggunakan mata uang kuat dalam konversi mata uang adalah kemudahan dalam melakukan penukaran dengan mata uang lainnya, yang selanjutnya dikenal dengan devisa yang convertible. Kedudukan dari mata uang asing tersebut adalah sebagai aset yang saat ini kedudukannya tidak kalah dengan emas. Nah, sedangkan forward berarti memberikan persetujuan untuk melakukan pembelian dan penjualan sejumlah valuta asing pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan pada kurs tetap yang disebut sebagai kurs forward. Sedangkan spot berarti transaksi yang dilakukan secara tunai dan untuk penyelesaian transaksi seperti pembayaran dan penyerahan barang dapat dilakukan pada hari berikutnya atau 2 kali 24 jam. Contoh simple currency swap. Misalnya, seorang pengusaha Indonesia mendapat pinjaman sebanyak 100.000 US dollar untuk jangka waktu 180 hari. Kemudian pinjaman tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan spot rate 8.000 per US dollarnya, sehingga dia mendapatkan rupiah sebanyak 100.000 US dollar dikali 8.000 di dalam 8.000 US dollar sama dengan 800 juta. Untuk menghindari risiko kerugian atau melindungi open position utangnya selama 180 hari, yaitu pembayaran utang yang akan lebih besar dalam nilai rupiah jika US dollar apresiasi, maka pengusaha dapat melakukan transaksi swap. Maksudnya adalah pada saat bersamaan melakukan pula dengan pembelian US dollar dengan forward rate, misalnya dengan kurs 8.300 US dollar. Dengan melakukan swap ini, pengusaha akan terhindar dari risiko kerugian dari fluktuasi kurs falas US dollar yang memungkinkan lebih tinggi daripada forward rate atau 8.300 US dollar. Currency swap dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah long term forward contract. Kontrak ini terjadi bila mana terdapat dua perusahaan atau institusi yang saling membutuhkan.
Kedua perusahaan tersebut dapat melakukan currency swap dalam bentuk long-term forward contract terkait waktu berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan harga pertukaran kedua falas menjadi kesepakatan bersama. Broker dapat menjadi pihak yang mempertemukan dari kepentingan kedua belah pihak dan brokerlah yang mempunyai peran vital. Broker menjadi sisi yang dapat menjadi fasilitator dalam mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Yang kedua adalah straight currency swap. Straight currency swap adalah semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua falas pada current rate dengan persetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Masing-masing pihak akan membayar bunga sesuai dengan jangka waktunya. Bila misalnya tingkat bunga falas A lebih tinggi daripada falas B, pihak yang menerima falas A akan membayar selisih tingkat bunga tersebut kepada pihak yang menerima falas B. Misalnya 1 juta US dollar diswapkan dengan 180 juta yen dengan tingkat bunga 5%, tingkat bunga US dollar 5% lebih tinggi daripada tingkat bunga yen. Dengan demikian, pihak yang menerima US dollar harus membayar kepada pihak yang menerima yen sebesar 5% dikali US dollar dikali 1 juta US dollar sama dengan 50.000 US dollar. Yang ketiga adalah back-to-back and parallel loans. Currency swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara yang masing-masing mempunyai subsidiari di kedua negara tersebut. Misalnya, perusahaan USA memberikan pinjaman kepada subsidiari perusahaan UK yang berada di USA anjay. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interest rate swap. Interest rate swap adalah currency swap dari sejumlah mata uang atau falas yang sama tetapi yang satu dengan tingkat bunga yang tetap atau fixed, sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bunga yang mengambang atau floating. Masing-masing pihak yang terlibat akan dihadapkan pada ketidaksesuaian antara bunga yang didapatkan dan bunga yang dibayarkan. Nah, interest rate swap dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian antara bunga yang dibayarkan dan yang didapatkan, sehingga nantinya masing-masing pihak menerima bunga yang mengambang dan membayar bunga mengambang juga, dan sebaliknya menerima bunga tetap dan membayar bunga tetap juga. Dalam interest rate swap, dua pihak yang terlibat saling menyelamatkan dari risiko kerugian karena kenaikan bunga mengambang atau tetap. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari currency swap dan interest rate swap. Dalam prakteknya, swap merupakan kesepakatan untuk mengkombinasikan dua bentuk transaksi dalam suatu kesepakatan. Dua bentuk transaksi tersebut adalah transaksi spot dan forward, di mana kedua transaksi tersebut dikombinasikan untuk meminimalisir risiko kerugian. Dalam prakteknya, transaksi swap terdiri dari currency swap dan interest rate swap, yang dimana kedua bentuk transaksi swap tersebut mempunyai praktek yang berbeda, aplikasi yang berbeda, dan penerapan pada situasi yang berbeda. Bahwasanya transaksi tersebut adalah bagaimana menyatukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. See you on next video.